Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nugraheni dengan NIM 1910200545. Berikut ini presentasi dan video yang dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan yang diampu oleh Ibu Siti Solehah. Adapun yang akan dibahas yakni mengenai lembaga pelayanan sosial non-pemerintah, salah satunya Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Profil Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia atau biasa disebut dengan Yayasan Samin. Yayasan ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1987. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia berada di Jalan Bibis Raya, Gang Kenanga, Kembaran RT 2, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia menjadi salah satu yayasan pelopor yang bekerja pada bidang isu hak-hak anak. Para tokoh pendirinya mendatangi berbagai tempat di Indonesia untuk membangun kesadaran akan hal tersebut. Perkembangannya sendiri, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia ini tetap menjadi support group yang mendorong kepedulian berbagai pihak terhadap isu-isu anak dan mendukung pihak-pihak yang bermaksud mengembangkan program untuk anak. Kelompok anak yang pernah ditangani adalah anak-anak korban eksploitasi seksual, termasuk prostitusi anak, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Pengelolaan sumber daya manusia. Dalam struktur organisasi Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, terdapat Dewan Pengawas dan Dewan Pembina. Kemudian, terdapat juga Dewan Pengurus Harian seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Adapun Ketua yaitu Bapak Fatudin, Sekretaris Ibu Veronica, dan Bendahara Ibu Riana. Selain kepengurusan di atas, terdapat beberapa staf seperti Refinance, komunikasi dan database, dan lain sebagainya. Selanjutnya, anggota kepengurusan tersebut merupakan pekerja yang profesional dengan cakupan keterampilan dan pengalaman yang luas. Networking Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, maka masyarakat dapat mengaksesnya di yayasanstripsamin.org. Kemudian, yayasan ini menjalin kerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak dan Wanita Kabupaten Sleman dan Bantul, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DIY. Selain itu, juga menjalin kerjasama dengan non-pemerintah seperti The Asia Foundation dan Plan Internasional. Fundraising atau pendanaan Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Pendanaan dalam Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri serta pihak-pihak lain yang terkait. Salah satunya yakni dari pihak Save Children. Program Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Pihak Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia mengikut sertakan Posyandu, PKK, dan sejenisnya untuk menjalankan program yang ada, seperti membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan hak-hak anak, melakukan pelatihan tentang hak anak, dan pembentukan forum anak tingkat desa dan kabupaten atau kota. Selain itu juga, program yang ada dalam yayasan ini yakni melakukan pendampingan terkait kasus-kasus kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah Provinsi DIY. Berikut ini video wawancara ketika berada di Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya telah berada di Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Hari Adi. Selamat pagi Pak. Pagi. Boleh diceritakan nih mengenai profil dari Yayasan Anak Merdeka Indonesia itu seperti apa? Profilnya kita kebetulan kita punya website. Di sana nanti teman-teman bisa melihat profil kami. Sekretariat Anak Merdeka itu apa yang sudah dilakukan, kemudian struktur pengurusan seperti apa, bisa nanti dilihat di yayasan-samin.org. Tapi kalau itu garis besarnya, kita Yayasan Samin itu didirikan oleh beberapa orang waktu itu ya, sekitar tahun 1987. Walau ada beberapa yang sudah nggak ada, maksudnya sudah meninggal. Waktu itu belum ada LSM atau NGO yang bergerak di isu perlindungan anak ya. Nah, Samin pertama kalinya di Indonesia bahkan waktu itu yang kayak semacam menjadi pelopor atau salah satunya LSM atau NGO yang kerjanya concern di isu-isu perlindungan anak. Gitu. Nah, awalnya itu kalau dari cerita-cerita para tokoh-tokoh Samin yang saya dengar ya, Samin itu awalnya kayak menjadi lembaga supporting system atau yang biasa disebut sebagai lembaga untuk penyokong atau pendorong bagi lembaga lain atau organisasi lain untuk dapat berkembang menjadi lembaga yang concern dengan isu perlindungan anak juga. Di saat itu di beberapa wilayah di Indonesia kita datangi, ketemu kita orang, ngobrol dengan beberapa orang, para tokoh itu kemudian akhirnya membangun kesadaran dan membangun pemahaman di beberapa kelompok itu yang akhirnya dari apa yang dilakukan itu mereka akhirnya mendirikan atau membuat lembaga atau organisasi yang concern di isu anak juga seperti itu awalnya. Sampai saat ini perkembangannya kita masih menjadi lembaga seperti itu, jadi kayak semacam supporting system buat lembaga-lembaga lain atau bahkan kelompok masyarakat atau kelompok anak-anak. Jadi kalau kita di masyarakat dan di kelompok anak-anak kita memberikan kapasitas atau pemberdayaan bagi mereka untuk membangun kesadarannya terhadap isu perlindungan anak. Terus kemudian dalam pengelolaan sumber daya manusianya sendiri itu seperti apa? Kalau kami ya selama ini kalau di dalam struktur, benar-benar struktur ya, berdasarkan apa namanya peraturan dari Kemenkumham itu kami itu ada kepengurusan. Di atas pengurus itu ada yang namanya Dewan Pengawas, kemudian ada yang namanya Dewan Pembina. Nah, yang kesehariannya ada di kantor adalah orang-orang yang berada di dalam Dewan Pengurus Harian. Jadi dalam Dewan Pengurus Harian itu ada namanya Ketua Pengurus Harian, kemudian ada Sekretaris, dan ada Bendahara. Saat ini Ketua Pengurus Hariannya itu ada Pak Subin, sekretarisnya itu namanya Bu Veronica, dia lagi di Papua sekarang. Terus bendaharanya dia Burian. Sumber daya yang lain di Yayasan Samin kita ada beberapa staff ya, ada dari finance, kebetulan saya saat ini komunikasi dan database, kemudian ada lapangan. Tapi pada saat ini ketika kita memang belum ada program, akhirnya posisi itu ya kayak semacam agak kosong, tapi sebenarnya ada orang-orang itu kan
sibuk dengan aktivitas lain di luar apa yang dilakukan kami. Gitu. Tapi kita punya beberapa orang lapangan yang sebenarnya bergerak untuk datang ke lapangan gitu, ke desa-desa, karena wilayah kerja kita adalah basisnya di komunitas masyarakat dan kelompok anak di desa-desa di Sleman, Bantul. Gitu. Terkait dengan sumber daya itu, ya kita juga mengikuti kebutuhan. Jadi misalnya kita punya program yang membutuhkan orang banyak, maka kita akan coba merekrut beberapa orang yang sesuai dengan kompetisinya yang untuk kita tugaskan di dalam program tersebut. Misalnya kita lagi tidak ada program ini, ya sudah, maksudnya ya kita berjalan apa adanya dengan sumber daya yang ada saat ini gitu, kita manfaatkan dan maksimalkan. Kemudian kalau untuk menjalin kerjasama sendiri, yayasan ini kerjasama dengan pihak mana saja? Kalau kerjasama ya, kalau di Jogja kita melakukan kerjasama dengan komunitas masyarakat ya, karena basis kita adalah masyarakat di desa gitu. Jadi kayak semacam aparat pemerintah desa, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa kayak semacam kader PKK, KPMK, posyandu yang berkaitan secara kesehariannya mereka bersinggungan dengan anak-anak gitu loh. Dan kalau untuk khususnya yang mengarah pada program atau kebijakan, kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Jadi misalnya kalau yang terkait dengan isu anak di Kabupaten Sleman dan Bantul dan kota Yogyakarta itu dengan dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu kolegan kami atau kolegan apa ya mitra kami dalam melakukan kerja-kerja dalam upaya perlindungan anak, karena fokusnya ada di mereka. Kemudian kalau sistem pendanaan sendiri, dananya diperoleh selama ini ya, untuk pendanaan kita itu mengaksesnya dari apa NGO internasional, NGO yang ada di luar negeri gitu, atau yang ada di tingkat nasional. Kayak kita pernah kerjasama dengan Save the Children, kita pernah kerjasama dengan Charity from Netherlands, kita pernah kerjasama dengan Plan internasional sekarang ke Indonesia gitu, yang merupakan internasional NGO yang ada yang kantornya berbasis di Indonesia kayak gitu. Nah, kerjasama itu ya kita yang mengajukan proposal atau kegiatan yang akan kita lakukan, atau mereka yang menawarkan punya program kepada kami, sehingga kira-kira dengan apa yang kami tahu dan teman-teman di sini mampu atau nggak bisa seperti itu. Jadi kalau untuk pendanaan kita tentunya dari internasional juga. Nah, walaupun ada betul dengan pemerintah, tapi kan kalau pemerintah sifatnya udah kerjasama ya, dan durasinya kalau untuk program-program proyek-proyek itu cenderung lebih pendek kalau dengan pemerintah, misalnya nggak nyampe setahun. Yang lebih panjang, program jangka panjang biasanya dengan internasional itu yang fokusnya di isu anak. Dan program yayasan sendiri itu apa aja? Kalau kita ya dulu kita pernah melakukan pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Jadi anak-anak yang terpaksa harus berproses di kepolisian dan pengadilan kayak gitu karena melakukan tindak kriminal atau tindak kejahatan. Kemudian anak-anak kita juga melakukan pendampingan untuk pemulihan dengan anak korban kekerasan seksual gitu. Kemudian kita juga terlibat di dalam jaringan bersama dengan NGO yang ada di Indonesia lokal gitu, untuk pencegahan anti perdagangan anak. Itu sampai sekarang itu juga masih tergabung dalam jaringan tersebut. Kemudian kita juga pernah melakukan program pendampingan untuk anak-anak yang dilahirkan di 5 kota. Kemudian
rutin kita lakukan di tingkat lokal, maksudnya di Jogja adalah kita melakukan upaya penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok anak di wilayah Bantul dan Serang. Jadi kita kayak semacam mencoba mengembangkan jaringan perlindungan anak, di mana jaringan perlindungan anak itu wadah buat berkelompok-kelompok orang yang tergabung di dalam jaringan itu yang concern melakukan perlindungan terhadap anak di wilayah. Kemudian juga menguatkan mencoba melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok anak di desa. Wilayahnya berarti di Sleman dan Bantul. Sleman Bantul. Kalau untuk basis komunikasinya. Terima kasih ya Mas atas waktunya dan informasinya. Sama-sama. Demikian tadi sekilas tentang Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dan juga video wawancara mengenai Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.